Robi, mudah-mudahan aman sinyalnya. Tadi agak Iya. agak ini ya tersendat kalau di saya. Nah, Mas Robi, sore ini kan kita mau belajar fundamental nih, Mas Robi, yang part kedua ya. Kemarin juga udah dibahas beberapa indikator untuk belajar fundamental nih, teman-teman sekalian. Nah, sore ini terkait dengan fundamental, apa yang mau dibahas nih sama Mas Robi nih? Iya, tadi masih agak sedikit putus-putus sih suara mbaknya di saya ya. Ya Oke, mudah-mudahan enggak, suara iya, saya putus-putus ya. agak sedikit Mm-mm. gitu. Mudah-mudahan enggak berlanjut ya teman-teman. Baiklah teman-teman, pada 2 minggu lalu ya kita udah membahas tentang fundamental analysis ya, secara dasar perbankan ya. eh, ya apa yang harus dipertimbangkan, kemudian rasio-rasio apa yang harus kita lihat dan lain sebagainya nih teman-teman. Mungkin sedikit flashback nih teman-teman, sedar refresh ya apa namanya ingatannya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang price to book value nih teman-teman. Kemudian PE dan analisa perusahaan secara umum atau 3K ya kemarin Mbak ya, kenali perusahaannya, kenali pemilik perusahaannya, dan kenali laporan keuangan perusahaannya. Nah sore hari ini teman-teman kita ingin lebih menjurus ya fundamental analisisnya. Kalau sebelumnya kita udah kenal tuh analisa yang diperlihatkan ini. Nah sekarang kita coba menganalisa sektoral gitu ya. Teman-teman kita bisa melihat, kita bisa menganalisa sebuah saham itu dari sektoralnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana saham ini sektoralnya, keadaannya, kemudian sumber pendapatannya ke depannya seperti apa yang akan mempengaruhi laporan keuangannya. Ingat sekali lagi teman-teman, laporan keuangan itu adalah hasil dari proses perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau kerugian. Mungkin sore ini kita akan bahas tentang sektor CPO kali Mbak sebagai contoh untuk membahas fundamentalnya begitu Mbak. Oke, menarik nih Mas Robi. Yang akan kita bahas sore ini adalah terkait dengan sektor CPO ya. Benar Nah, jadi benar Mbak. buat Sobat IDX sekalian, kita akan kalau seandainya teman-teman di sini ada yang mau bertanya terkait dengan sektor CPO dan apapun terkait dengan fundamental, silakan disampaikan di kolom komen ataupun chat box. Ini di saya tuh agak terputus-putus ya. Teman-teman Iya gimana betul nih? Mbak. Putus atau enggak ya? Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan nanti kedepannya lancar. Tadi sudah saya ganti ya. Tadi saya pakai ini sendiri. Nanti ini coba saya ganti dengan WiFi. Mudah-mudahan aman. Kalau seandainya ada kendala, mohon disampaikan ya di kolom chat ya, teman-teman sekalian. Siap Oke, siap. baiklah, Mas Robi. Terkait dengan CPO nih, CPO ini gimana sih menurut pandangan Mas Robi kinerjanya selama kurang lebih 1 tahun ini, dan mungkin boleh diceritakan insight-insight apa yang bisa didapatkan kalau seandainya berinvestasi di sektor CPO. Silakan Mas Robi. Baik, CPO ini sektor yang sangat dekat dengan kita ya Mbak ya, terutama bagi yang di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi ya. Karena produksi daripada CPO itu hanya berfokus kepada 3 pulau tersebut nih. Maka kalau teman-teman mungkin yang tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa gitu, itu pasti nggak akan aware ya, atau tidak akan terlalu bersinggungan dengan CPO tersebut, sawit khususnya teman-teman ya. Tapi bagi teman-teman yang tinggalnya di Jambi, dan saya rasa juga kebanyakan tinggal di Sumatera ya atau Kalimantan, itu sektor sawit itu sangat bersinggungan sekali dengan kita teman-teman. Apalagi kalau dulu ketika mahasiswa ya, kalau CPO-nya naik atau sawitnya naik, itu kita bisa kiriman dari orang tuanya waktu jadi mahasiswa itu bisa adem gitu ya, bisa lebih dari target gitu ya. Jadi sangat berasa sekali gitu ya teman-teman. Kalau lagi turun, lagi ya berarti harus berhemat gitu ya. Karena sawit itu menjadi sektor utama khususnya di Sumatera gitu ya teman-teman. Nah karena begitu dekatnya sektor tersebut dengan kita, itu menjadi peluang untuk kita berinvestasi di sana teman-teman. Baik lagi, berinvestasi paling nyaman itu adalah berinvestasi di tempat yang kita kenal nih. Nah sedikit highlight nih teman-teman. Ya, CPO itu kegunaannya banyak sekali nih teman-teman. Nanti kita akan bahas apa itu kegunaannya. Tapi kita akan bahas secara makronya di dulu nih teman-teman. CPO itu sempat turun ya
pas pandemi, yaitu bahkan sampai ke level 1.500 ringgit. Jadi dia pakai satuannya ringgit ya teman-teman. Jadi itu sangat murah sekali itu teman-teman. Dari sebelumnya di 3.100 ringgit Malaysia teman-teman. Tapi setelah pandemi ya itu CPO terus rally nih teman-teman. Puncaknya di awal tahun kemarin itu CPO mencapai harga tertingginya nih teman-teman di 7.269 ringgit Malaysia per ton teman-teman. Itu udah mahal sekali ya. Itu kalau tempat saya per tonnya itu udah nembus 3.800 teman-teman. Dan setelah itu karena ada kebijakan pemerintah melarang ekspor ya, sehingga ketika ekspornya dibuka kebutuhan suplainya banyak, demand-nya juga masih segitu, akhirnya terjadi penurunan. Tapi penurunannya itu teman-teman masih lebih tinggi ketimbang sebelum COVID ya. Jadi kita garis tengahnya COVID nih teman-teman. Jadi COVID itu masih di angka 3.100-an sebelum COVID, berarti 2019 ya. Kemudian sekarang per pagi tadi juga udah rebound lagi, CPO itu di 3% kembali ke angka 4.000 sekian ringgit Malaysia. Jadi udah lebih tinggi 1.000 poin lah lebih kurangnya ketimbang sebelum COVID teman-teman. Dan itu angka yang cukup tinggi untuk CPO. Jika bertahan at least sampai tahun depan, maka laba-laba atau keuntungan dari perusahaan CPO akan terus menggulung ya teman-teman, akan terus menggunung nih bahasanya, atau kalau bahasa perusahaan batubaranya cuannya lebar terus ya, perusahaannya cuannya lebar terus nih teman-teman. Tapi yang menarik nih teman-teman, harga saham CPO itu belum naiknya terlalu tinggi, masih dalam kategori wajar. Nah di sini kita bisa melihat adanya peluang untuk berinvestasi di CPO. Mungkin kalau minggu lalu Mbak Pasha bilang kalau batubara gimana nih Pak Robi gitu kan. Batubara itu menarik teman-teman. Tapi kalau beli di harga sekarang itu resikonya double karena kita beli di harga yang lebih tinggi sebelumnya gitu ya. Bahkan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau CPO kebalikannya nih teman-teman. Peluang yang ditawarkan itu masih ada, tapi harga sahamnya juga belum terlalu naik. Udah naik, tapi belum terlalu ke level yang tertingginya. Jadi begitu sedikit insight-nya, Mbak. Oke, jadi artinya untuk saat ini potensi dari CPO itu sangat bagus sekali ya Mas Robi ya? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Oke, baiklah Mas Robi. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri nih, kan kalau kita lihat tuh CPO itu harganya naik turun ya Mas Robi ya. Nah, kira-kira kalau dari pandangannya Pintraco Sekuritas sendiri, khususnya buat Mas Robi, apa sih pengaruh yang membuat harga sawit di sini naik turun, demand dan supply-nya itu naik turun untuk si CPO sendiri, sehingga buat si investor nih udah mulai jaga-jaga nih kalau seandainya saya mau invest ke CPO, ini mungkin ada waktu-waktu tertentu kah gitu, mengingat harga sawit yang fluktuatif, dan apakah ada periode tertentu harga sawit itu akan naik atau akan turun. Nah, seperti apa tuh Mas Robi? Baik teman-teman, untuk menjawab pertanyaan itu ya kita harus runut dulu nih secara global nih teman-teman ya. CPO itu atau lebih familiarnya minyak sawitnya ya teman-teman, atau minyak gorengnya gitu ya. Dan beberapa produk yang bisa digunakan oleh CPO, tapi nanti kita lihat datanya 62% itu untuk consumer good teman-teman. Dan di dunia ya, untuk produk atau produk substitusi dari CPO itu ada banyak teman-teman. Nah, jadi kita harus membayangkan dulu CPO head to head dengan saingannya begitu ya. Selain CPO ya, ada minyak dari Rusia dan atau Ukraina yang sekarang sedang terhambat, dan itu akan menjadi, kita bahas nanti, itu adalah soybean oil ya teman-teman, atau minyak kedelai ya, minyak kedelai teman-teman. Kemudian ada sunflower oil, minyak bunga matahari teman-teman. Mungkin saya bisa kamera bentar, ada materinya bentar teman-teman. Apakah terlihat Mbak ya? Kebalik ya? Terbalik sih ini Mas. Oh terbalik ya. Saya melihatnya harus miring-miring. Oke. Nah kalau gini Mbak, oke Mbak ya.
Mungkin boleh ini landscape bentuknya kalau di Oh, sini. gini aja Mbak ya. Kalau Oke, oke. oke, nah begitu, ya Nah, begitu oke dari teman-teman. Nah, Mas bisa Robi. ini Nah boleh ini silakan. kita bisa lihat nih teman-teman. Ini produksi Heeh. apa substitusi dari CPO atau penggunaan minyak lah bahasa sederhananya untuk teman-teman secara dunia. Itu Oke. crude palm oil atau CPO kita itu pangsa pasarnya cukup besar nih teman-teman, ada di 35%. Disusul Hmm. soybean oil ya itu di 28% teman-teman. Kemudian sisanya memang tidak terlalu berpengaruh, yang lainnya bahkan hanya 13%, sunflowers itu bahkan hanya 10% ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang Oke. menjadi pesaing utama dari CPO itu teman-teman adalah soybean oil dengan 28%. Tapi yang menarik nih teman-teman ya, kita bisa lihat nih di sini teman-teman ya, saya udah bikinkan ya. Itu produksi dari 28% tadi itu diproduksi sebesar 55% sunflower dan lain sebagainya itu oleh Rusia dan Ukraina teman-teman. Kalau soybean oil masih bisa ada China dan lain sebagainya teman-teman. Tapi kalau untuk sunflowers itu 55% dari 10% tadi teman-teman. Berarti 5% total produksi konsumsi global itu Oke. diproduksi oleh Rusia dan Ukraina teman-teman. Kenapa Rusia dan Ukraina begitu ya? Karena mereka sebenarnya satu wilayah teman-teman. Jadi istilahnya Ya. Jambi dan Padang gitu. Jadi masih satu Ya. kontur wilayah nih teman-teman. Jadi kita bisa bilang kawasan itu yang menghasilkan sangat banyak untuk sunflower dan soybean oil tadi teman. Sehingga kalau perang terus berlanjut, sebenarnya ini bisa menguntungkan kita teman-teman kalau kita bisa mengelolanya gitu. Karena kalau 10% dan 28% konsumsi dunia dari minyak tersebut bisa diambil oleh CPO ya, yang mana sunflower itu butuh waktu lama nih. Dia tanam, kemudian dipotong, itu kayak sekali pakai gitu ya, atau sekali panen nih teman-teman. Kalau sawit itu enggak. Sawit itu sekali tanam, itu masa produktivitasnya dari 4 sampai 15 atau 20 tahun itu masih bisa terus dipanen teman-teman. Dan ini Oke. juga yang menyebabkan sebenarnya kita perang dagang dengan Eropa nih teman-teman. Jadi Eropa itu Ya. memblacklist CPO kita karena itu salah satunya mengancam dari produksi minyak mereka. Tapi di satu sisi kalau mereka udah nggak punya pilihan, tentu produksi CPO kita bisa mengambil alih hal tersebut, sehingga dengan supply yang berkurang, demand yang banyak tentu akan meningkatkan harga CPO ke depan yang akan berdampak kepada laba dari perusahaan-perusahaan CPO. Mungkin begitu, Mbak. Oke, jadi menarik ya ternyata ya. Di sini pandangannya adalah terkait dengan produk substitusi ya. Iya, Substitute benar-benar. produknya sendiri di sini ada soybean oil sama juga sunflower ya. Saya juga baru mengetahui dan Betul. ini bagus sekali nih Mas Robi insight-nya ya terhadap produk substitusi dari si CPO sendiri, dan berarti di sini ya kalau seandainya memang sekarang ada tensi antara Ukraina dan juga Rusia di sini, artinya ada potensi bahwa mereka itu tidak memproduksi mungkin untuk yang soybean oil sama yang tadi ya produknya tadi tidak seefektif sebelumnya, sehingga bisa membuat permintaan dari si minyak dari sawit ini sendiri itu juga peningkatannya juga lumayan cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang lain Betul. gitu. Nah Mas Robi, kalau misalnya tadi terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa lah ya, kalau seandainya ada pembatasan gitu ya, dan ini kan concernnya dunia nih terhadap sustainability dan lain-lain, itu kan sekarang luar biasa sekali ya, dan tentunya ini juga akan mempengaruhi CPO, batu bara tadi yang disebutkan. Nah itu gimana kira-kira potensi ke depannya nih Mas Robi nih? Baik teman-teman, lanjut seperti pertanyaan tadi ya, sustainable kah atau bisa survive kah CPO di masa yang akan datang? Nah, saya akan keluarkan lagi data nih teman-teman. Sorry, ini sebenarnya kalau di IG belum bisa share screen, Pak.